Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Berikut ini ada sebuah kisah Imam Syafi'i dengan muridnya yang bodoh. Baru terungkap, ternyata Imam Syafi'i memiliki murid slow learner atau di bawah rata-rata, dan begini cara mengajarnya. Sangat mengesankan pada apa yang ditulis oleh Imam Baihaqi dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i, bagaimana cara Imam Syafi'i sebagai guru mengajar salah satu muridnya yang sangat lamban dalam memahami pelajaran. Sang murid itu adalah Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid yang paling slow learner. Berkali-kali diterangkan oleh sang guru Imam Syafi'i, tapi Rabi' tak juga paham. Setelah menerangkan pelajaran, Imam Syafi'i bertanya, "Rabi', sudah paham apa belum?" "Belum paham," jawab Rabi'. Dengan kesabarannya, sang guru mengulang lagi pelajarannya. Lalu ditanya kembali, "Sudah paham apa belum?" "Belum." Berulang diterangkan sampai 39 kali, Rabi' tak juga paham. Merasa karena telah mengecewakan gurunya dan juga malu, Rabi' beringsut pelan-pelan keluar dari majelis ilmu. Selesai memberi pelajaran, Imam Syafi'i mencari Rabi'. Melihat muridnya, Imam Syafi'i berkata, "Rabi', kemarilah, datanglah ke rumah saya." Sebagai seorang guru, sang imam sangat memahami perasaan muridnya. Maka beliau mengundangnya untuk belajar secara privat. Sang imam mengajarkan Rabi' secara privat dan ditanya kembali, "Sudah paham belum?" Hasilnya, Rabi' bin Sulaiman tidak juga paham. Apakah Imam Syafi'i berputus asa menghakimi Rabi' bin Sulaiman sebagai murid bodoh? Sekali-kali tidak. Beliau berkata, "Wahai muridku, sebatas inilah kemampuanku mengajarimu. Jika kau masih belum paham juga, maka berdoalah kepada Allah agar berkenan mengucurkan ilmunya untukmu. Saya hanya menyampaikan ilmu. Allah lah yang memberikan ilmu. Andai ilmu yang kuajarkan ini sesendok makanan, pastilah aku akan menyuapkannya kepadamu." Mengikuti nasihat gurunya, Rabi' bin Sulaiman rajin sekali bermunajat berdoa kepada Allah. Dalam kekhusukannya, ia juga membuktikan doa-doanya dengan kesungguhan dalam belajar, keikhlasan, kesolehan, dan kesungguhan. Inilah amalannya Rabi' bin Sulaiman. Tahukah kita
Rabi' bin Sulaiman kemudian berkembang menjadi salah satu ulama besar mazhab Syafi'i dan termasuk perawi hadis yang sangat kredibel dan terpercaya dalam periwayatannya. Sang slow learner bermetamorfosis menjadi seorang ulama besar. Inilah buah dari kesabaran Imam Asy-Syafi'i dalam mengajar dan mendidik. Adakah kita, para guru dan orang tua, bisa meneladani kesabaran Imam Syafi'i dalam mengajar? Berapa kuat kita meyakini bahwa tidak ada anak dan murid yang bodoh? Sudahkah kita, para guru dan orang tua, mendoakan anak-anak dan murid didik kita agar dipahamkan pelajaran? Sudahkah kita, para guru dan orang tua, memotivasi anak murid kita agar gigih berdoa kepada Allah Ta'ala? Hanya sedemikian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.